kontribusi dalam melaksanakan program kerja, tidak ikut serta, tapi cuman apa ya istilahnya kalau itu cuma ngasih saran, cuman ngomong tapi nggak ada pelaksanaannya. Inilah tugas MPK di mana dibuat suatu mekanisme untuk OSIS-nya, kayak misalnya kalau zaman saya waktu MPK, saya mengusulkan program kerja yang namanya Black Book, jadi buku hitam. Di mana buku hitam ini terdiri dari semua rangkaian nama-nama OSIS yang menjadi catatan di buku hitam tersebut. Jadi saya punya opsi waktu saya menjabat sebagai MPK. Yang pertama, saya membuat peraturan ketika misalnya peraturan pertama, kalau misalnya dia tidak berkontribusi, itu dipanggil MPK. Pertama dengan persetujuan dari OSIS, dari ketua OSIS sendiri. Kalau ngeliat anggotanya kayak gini, otomatis kayak MPK yang harus turun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terus opsi keduanya dipanggil, ditegur, terus dipanggil. Yang pertama cuman ditegur misalnya kita istilahnya kalau ibaratnya kalau kita kayak gini kita chat lah ya, maksudnya kita sampaikan bahwa kemarin tidak berkontribusi karena apa segala macam alasannya. Ketika kedua kalinya ditanya kayak gitu, terus kita panggil dirapatkan lah oleh MPK. Untuk komisi C dulu nih, misalnya komisi C. Nanti setelah komisi C juga masih kayak gitu, dilemparlah kepada ketua MPK di mana keputusannya ada di ketua MPK. Apakah OSIS tersebut atau anggota OSIS tersebut masih layak dipertahankan atau memang anggota OSIS tersebut memang harus dikeluarkan. Jadi semua mekanisme yang ada pada MPK ini memang terprosedur dan terstruktur dengan baik. Tidak hanya asal mengeluarkan orang aja, tapi dilihat juga kinerjanya gimana, kontribusinya gimana, terus apakah dia cuma ngomong aja tapi nggak ada tindakannya, itu semuanya dipertanggungjawabkan di MPK. Kayak gitu untuk sistemnya. Jadi ada konsekuensi ketika kalian melalaikan suatu tugas dari OSIS atau menyepelekan program kerja atau misal rapat segala macam, itu MPK mengawasi, seharusnya gitu. Jadi semuanya ada record dari MPK nih untuk masing-masing anggota OSIS, sebenarnya ada record gitu. Cukup menjawab atau ada lagi? Oke, thank you Kak Reza. Ya, itu dari segi hukumnya, secara hukum, jadi sebenarnya MPK berhak banget untuk negur. Dari segi moral juga, ya balik lagi, kalau tadi Adrian udah nge-state bahwa kalian keluarga, masa ada keluarga yang nega untuk ninggalin teman, jadi harus diingetin. Kayak gitu. Mungkin karena udah tinggal 5 menit lagi, sesi ini saya kembalikan ke Naufal, silakan. Iya, terima kasih atas teman-teman yang tadi udah bertanya dan juga kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, jadi kita masuk ke acara akhir, yaitu sesi penutupan. Mungkin dari kakak Kalaimunya sebelum ditutup, adakah yang ingin memberikan saran terakhir untuk teman-teman semua? Oke, thank you Novel. Mungkin dari Kak Fakih, Kak Reza, Prama. Terus nanti saya. Dari Kak Fakih dulu, silakan. Oke, terima kasih kesempatannya teman-teman semuanya. Terima kasih udah ikut di LDKS ini dan terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Dengan LDKS itu kan latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini udah jelas kepemimpinan siswa. Saya menekankan kepada kalian semuanya ketika ada kesempatan itu datang, kalian ambil. Kalian jangan pernah takut. Belajar berani, belajar ngambil keputusan. Karena tempatnya kalian salah itu kalian di sini. Namanya kepemimpinan itu harus punya rasa keberanian, punya rasa tanggung jawab. Saya menekankan untuk pribadi lagi nih, untuk pribadi. Mungkin kalau ke organisasinya, Kakak Reja, Kakak Nara, atau lagi Kakak Prama sudah menguasainya lebih lanjut. Saya menekankan ke pribadinya. Ketika kalian berproses, yaitu berarti kalian harus punya keberanian dan bertanggung jawab. Kembali lagi, kalau bukan sekarang tuh kapan lagi? Kalian SMA itu cuma 3 tahun dan OSIS itu cuma 2 tahun. Ketika ada nanti jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian yang kenapa sih ada IMO ini, biar nggak ada kejadian-kejadian sebelumnya yang jelek. Kayak saya buka aja di tahun 2015 itu
kurang sekali peminatan dari ketua OSIS. Jadi calon ketua OSIS itu sedikit. Jadi saya udah nggak mau lagi nih. Jadi biar di 2015 itu keulang lagi, saya nggak mau. Jadi biar kalian semua ini ketika ada kesempatan menjadi ketua OSIS, ambil. Karena sekarang sudah banyak kampus-kampus yang memberikan beasiswanya untuk jalur ketua OSIS. Itu sih. Jadi kesempatan jadi pemimpin ketua DC, ketua apapun, ambil kalau memang ada kesempatan. Cobain aja dulu, masalah berhasil atau enggaknya itu belakangan. Kalian berani dulu, kalian udah menjadi mendapatkan reward untuk diri kalian sendiri. Itu aja. Thank you, Kak. Terima kasih Kak Faki. Mungkin dari Kak yang lain ada? Dari Kanara atau Kak Reza? Kak Reza, silakan Kak Reza. Oke, kalau saya pokoknya intinya semangat. Kalian berorganisasi di SMA ini adalah menjadi sebuah pelajaran nanti kalian menata kehidupan di perkuliahan. Jadi manfaatkanlah semaksimal mungkin dengan pihak sekolah, bekerjasama dengan pihak sekolah dengan baik. Karena di sini IMO tidak ingin istilahnya kami di sini bukan mengintervensi kalian, tapi kita mencoba untuk membangun membangun chemistry untuk supaya kita bisa membangun bareng-bareng MPK OSIS yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang ada di Kementerian Pendidikan, dan semoga juga kalian tidak salah untuk mengambil langkah untuk menjadi seorang ketua contohnya gitu. Dan ini kita pun di sini juga sama-sama belajar, kita pun juga sharing sama-sama ke kalian. Kita tidak ada unsur untuk mengajarkan senioritas, malah senioritas harus kita putus. Kita harus lebih banyak kita harus banyak relasi kepada orang-orang luar supaya nanti kita banyak pengalaman hidup, kita banyak pengalaman cerita untuk menjadi realisasi kehidupan kita nanti. Intinya tetap semangat untuk menjalankan aktivitas kalian di organisasi. Jangan pernah takut salah, coba belajar, coba buktikan bahwa kalian bisa, buktikan kalau kalian percaya diri, buktikan kepada semuanya bahwa kalian bisa mengurus organisasi MPK OSIS dengan baik, dengan sesuai prosedur dan kesepakatan dari sekolah. Intinya itu aja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dalam perkataan dan perbuatan saya. Tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga kepada pihak sekolah yang sudah mengizinkan IMO untuk masuk ke dalam LDKS ini. Juga terima kasih kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beserta jajarannya, kepada guru-guru semuanya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri, saya bawa izin keluar karena saya sudah buru-buru nih teman-teman. Mohon maaf ya, udah ada kegiatan lain mungkin Noval, Amir segala macam. Terima kasih Kanara, Kak Prama, Kak Faki, dan guru-guru teman-teman. Ketuanya mohon izin keluar duluan karena emang udah ditungguin nih sama Faki ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Kak Reza. Mungkin ada tambahan dari Kanara atau Kak Prama? Ya, singkat mungkin Pak. Saya selalu bicara soal dampak, proses, dan lain-lain gitu ya. Dan saya selalu percaya bahwa anak muda gitu ya, bahkan dulu waktu di OSIS gitu ya kita emang tempatnya salah gitu. Dan kalaupun salah juga kita pasti bakal dimaklumi gitu ya. Kalau misalnya kita salah, paling orang-orang bilang ya namanya juga masih anak kecil gitu kan, namanya juga masih anak muda gitu. Jadi intinya benar atau salah sebenarnya itu punya pelajaran masing-masing. Dan sering gitu ya berdiskusi sama senior-senior, dan ini yang mereka selalu sampaikan ke saya bahwa kita sepakat lah bahwa pilihan itu pasti punya dampak gitu ya. Setiap teman-teman memilih masuk OSIS, ingin berproses di OSIS, mau nggak berproses di OSIS gitu ya. Intinya setiap pilihan pasti punya dampak gitu. Dan yang selalu disampaikan senior saya adalah anak muda itu harus berani mengambil keputusan gitu. Harus berani mengambil keputusan. Jadi jangan sampai setengah-setengah gitu. Harus mengambil keputusan,
ya kan? Dan terlepas dari masing-masing keputusan ini pasti memiliki dampak. Gitu. Teman-teman milih di OSIS, teman-teman pasti akan ada dampaknya, ya kan? Terlepas dampaknya baik atau buruk gitu ya. Ya, setiap dampak baik atau buruk, teman-teman akan dapat pembelajaran masing-masing. Jadi, kalaupun tadi ada keresahan teman-teman belum punya potensi apa yang bisa teman-teman maksimalkan dan lain-lain, ya intinya mulai aja dulu, pilih, lakukan, ya kan? Terlepas dampaknya, ada konsekuensi baik atau buruknya, ya teman-teman akan dapat pelajaran masing-masing. Mungkin itu aja. Tadi terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian. Besar harapan masih banyak ruang-ruang diskusi lainnya yang bisa kita manfaatkan dan kita maksimalkan. Terima kasih banyak untuk seluruh jajaran dari OSIS, ya, baik dari pengurusan novel maupun pengurusan baru. Dan yang paling utama terima kasih kepada pihak sekolah yang senantiasa mendukung dan memberikan ruang-ruang untuk akhirnya kita bisa bertemu pada kesempatan siang sampai sore hari ini. Mungkin itu, terima kasih banyak teman-teman. Ya, terima kasih Kak Prama atas closing statement-nya. Mungkin dari Kanara ada tambahan lagi? Oke. Ya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ya ini hari yang cukup emosional buat saya karena ya saya bisa ketemu sama adik-adik semua gitu. Saya sendiri selalu nganggap OSIS itu keluarga. Dari ketika saya menjabat maupun setelah keluar dari keluar dari OSIS masuk ke IMO, saya anggap kalian itu keluarga. Jadi kalian udah kayak adik-adik saya sendiri. Yang saya pengen nunggu berita baiknya, saya pengen nunggu gimana kalian cerita betapa suksesnya kalian. Saya sangat nungguin itu. Jadi harapannya dengan acara hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bareng-bareng. Tadi juga saya mau ucapin selamat buat Naufal, selamat buat Amir dan kawan-kawan sudah selesai tugasnya di OSIS secara resmi. Congratulations. Saya juga nemenin Naufal dari awal. Dan saya yakin pembelajaran di OSIS ini bakal jadi hal yang luar biasa buat dikenang buat kalian. Semangat terus. Thank you banget buat Naufal dan teman-teman. Buat Radit, buat Adrian sebagai ketua MPK dan ketua OSIS yang baru, saya ucapin semangat, butuh jiwa besar, butuh otak yang harus dipacu, butuh banyak baca, butuh banyak mikir, butuh banyak empati, ngerti anggota-anggotanya. Semangat terus. Saya tahu ini berat, tapi bisa. Saya percaya sama kalian. Saya udah ketemu sama kalian berdua dan saya ngeliat kalian berdua punya semangat, jaga terus itu. Buat anggota-anggotanya yang di bawah Radit dan di bawah Adrian, bantu ketua kalian. Saya dari IMO dan teman-teman percaya sama ketua kalian, jadi kalian juga percaya sama ketua kalian. Support terus. Kalau ada masalah, omongin baik-baik. Jangan pernah tinggalin ketua kalian. Dan semoga nanti ke depan acaranya bisa lancar terus. Oke. Saya tahu mungkin masih banyak yang pengen kita sharing gitu, masih banyak hal yang bisa kita diskusikan juga. Bisa banget nanti kita jadwalin lagi. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk OSIS yang sekarang menjabat sudah memfasilitasi acara ini. Terima kasih sebesar juga untuk pihak sekolah yang sudah mengizinkan kami untuk sharing dengan adik-adik kami. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas closing statement dari kakak-kakak IMO semua. Ya, jadi alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Januari 2021, kita telah menyelesaikan acara LDKS kita, yang mana acara ini juga sebagai syarat sahnya untuk kalian semua untuk menjadi pengurus OSIS nantinya. Dan dalam 3 hari yang telah kita lewati ini, kita telah melewati berbagai rangkaian acara dan banyaknya materi yang telah kita terima, baik dari pihak sekolah, baik dari Pak Wowo, Pak Rizal, Bu April, kemudian Pak Ari. Kemudian di hari ini kita telah mendapatkan materi dari kakak alumni kita, dari Kak Rama, kemudian dari Kak Reza untuk yang MPK. Itu mungkin akan sangat
sangat-sangat berguna untuk OSIS dan MPK di SMA Negeri 12, sekaligus untuk membentuk kembali sistem yang lebih baik lagi dari sistem sebelumnya, kemudian bisa membuat program kerja, kemudian ADART yang lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Dan mungkin bila ada hal yang kurang, bisa bertemu lagi atau berkomunikasi lagi dengan IMO atau melalui saya dulu untuk bertanya jika ada yang ingin ditanya. Dan intinya semangat terus. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ingat kata-kata dari Kak Prama tadi, dari kita harus terbentur, dan terbentuk. Mungkin dari OSIS sudah tahu yang tadi dari slide PPT-nya, dan mungkin yang MPK-nya kurang tahu. Jadi kita dari sudah memutuskan untuk masuk OSIS ini, yang mana di OSIS nanti kita akan benar-benar terbentur hingga akhirnya nanti kita terbentuk menjadi orang, menjadi sesuatu yang akan berguna di masa depan nanti, khususnya untuk Indonesia kalau bisa. Dan seperti yang dikatakan Kanara di awal juga, jadi OSIS ini adalah kepompong, yang mana kepompong ini akan berproses dan akan berubah menjadi sesuatu yang nantinya akan berguna. Kalau misalkan diibaratkan kepompong, nantinya akan menjadi kupu-kupu. Kalau misalkan diibaratkan kita yang awalnya tidak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, nanti akan menjadi punya apa-apa dan bisa berguna untuk yang lain dan bangsa dan negara lebih utamanya. Mungkin itu closing statement dari saya, dan mungkin kami dari OSIS periode 2019-2020 angkatan 2021 mengucapkan terima kasih atas bantuan yang kalian berikan kepada kita semua, atas waktu, tenaga, uang, dan juga pikiran. Kami berterima kasih sebesar-besarnya, dan juga kami minta maaf bila banyak salah dan kurangnya tata krama atau lain sebagainya yang menurut kalian tidak baik untuk dicontoh dan menyakiti hati kalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ya, mungkin itu saja untuk LDKS hari ketiga ini. Saya tutup, dan bersama-sama mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin untuk teman-teman semua bisa on cam dulu ya, karena ya kita mau foto dulu untuk ya kenang-kenangan aja kalau misalkan kita pernah mengadakan LDKS melalui online atau via daring. Dan ya, jadi saya di sini sebagai operator juga bersama teman saya Amir dan juga Rizka. Mohon maaf untuk ini ya. Ya, jadi kita menjadi operator dan juga menjadi MC pada LDKS ketiga ini, dan juga dari LDKS pertama ya. Oke, masih ada yang belum nih. Coba dong, Kanara belum mungkin Kanara. Udah nih, kok bareng. Oke. Mana Kanara? Ini siapa nih? Belum on cam. Ini. Oke, ini udah. Ada lagi nggak? Ada slide selanjutnya? Ini Muhammad Dwi siapa nih? Ada slide selanjutnya? Belum on cam. Sama. Oke, udah on cam. Kredit lo. Iya, belum ya. Ini udah, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Oke, ayo pose ya, pose. Apa? Karena for your information, jadi Kak Prama dan Kanara itu adalah kakak beradik. Jadi Kanara itu
kakak dari Kak Prama. Jadi Kak Prama itu adik dari Kanara gitu ya. Dan ini Amir adalah adik dari Noval ya. Apa nggak gitu? Bagusnya nggak gitu. Yang kakaknya siapa? Kenal ini mau Oke. Ayo kita foto. Jauh. Suara dulu kita akan foto ya. Oke. Wait. Ayo. Ready ya. 1, 2, 3. Oke. Wait. Mau di belakang. Oke. Kenapa sih? Ayo. Dulu ya, sebentar. Ngapain lagi? Ngapain? Ini belum aja catatan. Hah? Udah. Sama bakat nih sama nih. Halo. Halo Mir, asli. Itu mirip. Ayo. Udah ya. 1, 2, 3. Oke, udah habis. Oke, thank you semuanya. Gue Indra. See you. Terima kasih. Semangat. Terima kasih sudah hadir semuanya di sini. Ini enggak, berjalan. Vespa lu di mana Vespa? Lah ini lo Vespa lo ya, Albes no. Oh ya. Kalian juga pasti lagi ngumpul kan? Iya, kalian pasti lagi ngumpul. Kalian pasti lagi ngumpul semuanya. Ini nggak boleh ginian kan? Sorry kita nggak pakai apa namanya bomberan ya? Blazer. Kita blazer, maaf. Maaf. Nggak punya kalian. Nanti gue tunjukin juga ya. Oke. Vespa doang. Vespa doang jemput cewek di Panggang. Tiga ada nggak? Nggak ada. Ada. Kakak pasti lagi rame-rame ya. Adrian, Apa, Kak? banyak sama gua. Kenapa, Kak? Gak selalu banyak sama gua. Kenapa, Kak? Nggak kedengeran. Kan dosa banyak. Astagfirullahaladzim, kalau kedengeran. Orang tua. Diem dulu apa? Kesel banget sih. Apa, Kak? Gak selalu banyak sama gua. Iya, emang dosa banyak banget. Bukan di kakak doang, di semuanya juga banyak. Kalian yang bener ya jalannya. Jadiin OSIS jangan jadi beban, jadi have fun. Oke, kakak semuanya. Terima kasih. Pancas Selalu ada. Makasih juga buat sama-sama dia mulia. Terima kasih selalu ada. Terima kasih selalu ada. Makasih. Mau lagu apa? Request. Demi Alek, gua nggak apa-apa.
Tapi mengapa tiba-tiba gitu dong? Bisa kan pada? Kau pergi melepas rangkulanmu. Ulang. Sabar. Bisa. Buka lu dong, liatin. Nggak ada nih, ini kolor. Demi Allah, ini kolor. Ini anjing. Bolong. 2, 3. Yang benar apa? 3, 2, 1. Tapi mengapa tiba-tiba Kita juga punya akan kau pergi melepas rangkulanmu dan berhenti begitu hidup tanpa Mampu yang kenal ya, siapa tuh? Mana katanya angkat lu mau ngumpul sama angkatan gua? Boleh, sokin aja kita kemari. Lagi rame.